Pengantar buku, Extended Introception. Extended Introception, ketika nafasmu menggetarkan rasa yang jauh. Pernahkah kita berpikir bahwa tubuh kita tidak berhenti di kulit? Bahwa batas diri ini, yang selama ini kita kira tegas, hanya ilusi tipis yang disusun oleh pikiran? Buku ini lahir dari rasa penasaran lama, rasa yang tak kunjung selesai. Tentang firasat. Tentang kepekaan yang datang tiba-tiba. Tentang ibu yang merasa ada sesuatu terjadi pada anaknya yang jauh di sana. Tentang hewan-hewan yang tahu bencana sebelum manusia sadar. Tentang kekasih yang merasakan sakit, sedih, atau kegembiraan satu sama lain, melampaui jarak, tanpa kata. Aku pernah mengalaminya. Merasakan sesak yang sama saat kekasihku sesak nafas di tempat jauh. Melihat bayangan samar ia sedang memasak, sedang gelisah, bahkan tanpa komunikasi. Saat itu aku khawatir, apakah ini permainan jin? Ku gantungkan doa agar kemampuan itu ditarik kembali. Dan perlahan, memang menghilang. Namun rasa penasaran itu tetap tinggal. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah semua itu cuma kebetulan yang dikemas rapi oleh pikiran? Atau ada bagian dari tubuh, dari kesadaran, yang selama ini kita abaikan? Sebuah jendela kecil ke dalam kepekaan yang meluas? Extended Introception adalah istilah yang aku ciptakan bersama AI untuk memberi nama fenomena ini. Introception, kemampuan tubuh membaca sinyal-sinyal internal, detak jantung, nafas, ketegangan, rasa nyaman, cemas, atau bahaya. Tapi bagaimana jika kemampuan itu bisa meluas? Melampaui batas kulit, menembus ruang, meraba peristiwa yang belum terjadi? Bagaimana jika tubuh kita sesungguhnya adalah medan resonansi, bukan sekadar daging dan tulang? Dan bagaimana jika nafas kita adalah alat komunikasi yang jauh lebih tua dan lebih dalam daripada kata-kata? Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu memahami beberapa konsep dasar, agar perjalanan ini tidak membuat kita tersesat dalam simpang siur logika atau kabut mistifikasi. Tentang introception. Dalam biologi modern, ini adalah kemampuan tubuh menyadari kondisi internalnya sendiri. Bukan sekadar insting primitif, tapi sistem cerdas tubuh membaca sinyal, dari nafas, detak jantung, suhu, hingga emosi samar yang muncul tiba-tiba. Tentang felt sense, Eugene Gendlin. Tubuh bukan sekadar objek. Ia menyimpan pengetahuan diam. Felt sense adalah sensasi samar, kadang sulit dijelaskan, tapi memberitahu kita arah, makna, atau keputusan yang seringkali lebih tepat daripada pikiran logis. Tentang resonansi emosional. Dalam hubungan erat, kita bukan hanya berbagi kata-kata, tapi juga medan emosi. Rasa bisa menular. Getaran hati bisa melampaui ruang. Ini bukan mistik semata, tapi fenomena nyata yang kerap tak kita sadari. Tentang hewan dan kepekaan alamiah. Burung yang kabur sebelum gempa. Anjing yang tahu majikannya sakit. Harimau yang mengungsi sebelum erupsi gunung. Fenomena ini bukan sekadar insting, tapi mungkin contoh paling nyata dari extended introception di alam liar. Tentang akal yang membatasi dan membuka. Dalam 5 konfigurasi akal yang pernah kubahas di buku lain, akal kedua, akal rasional empiris, seringkali justru menumpulkan kepekaan batin manusia. Kemampuan kita membaca sinyal halus tubuh dan semesta tergerus oleh logika kaku dan bias pikir. Buku ini bukan buku ilmiah murni. Tapi juga bukan spiritualitas kosong. Ia adalah ruang lintas batas. Antara tubuh dan rasa. Antara sains dan intuisi. Antara diriku hari ini dan diriku di masa depan. Antara kita semua yang, entah bagaimana, sudah terhubung dalam getaran yang sama, sebelum kata-kata ini dituliskan. Jika kau merasa tubuhmu pernah bicara kepadamu. Jika kau pernah merasakan sesuatu tanpa tahu dari mana asalnya. Jika kau percaya ada bagian dari diri kita yang tak bisa diukur, tapi bisa dirasakan. Maka mari kita berjalan bersama. Menyusuri nafas, rasa, dan resonansi. Menuju pemahaman yang mungkin selama ini sudah bergetar. Di dalam tubuhmu sendiri. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak, yuk simak video saya selanjutnya. Kalau ada yang ingin baca bukunya, bisa check out di link toko di deskripsi.